rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Marga Utama beserta segenap keluarga, yang kami takdimi jajaran pendidik TPQ Baitul Arqam, yang kami hormati segenap wali santri yang berkesempatan hadir, dan kawan-kawanku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata, yang telah memberikan rahmat, taufik hidayahnya dan maunahnya, hingga kita dapat hadir pada pertemuan kita yang agung, yakni Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beri salam marilah kita persembahkan untuk baginda kita, sang pemimpin kekasih Allah yang cintanya pada kita. Selawat beri salam marilah kita persembahkan untuk baginda kita, sang pemimpin kekasih Allah yang cintanya pada kita tak bertepi dan tak tertandingi. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bersama hari ini memperingati hari kelahirannya. Karena hanya dengan mencintainya, kunci kebahagiaan dan kemuliaan bisa kita miliki. Karena hanya dengan mencintainya, kunci kebahagiaan dan kemuliaan bisa kita miliki. Hanya dengan mencintai Nabi Muhammad sajalah yang menjanjikan balasan tanpa rasa kecewa. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, saat dia mencintai Nabi Muhammad, maka cintanya pasti berbalas dan tak akan kecewa, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Berbeda dengan cinta sama manusia yang semu, yang masih memandang harta, status dan rupa, yang rentan berubah dan tak kekal, dan seringkali penuh dengan penolakan, dan ada kalanya pula berpaling. Lalu bagaimana agar kita bisa merasakan cinta pada Nabi Muhammad? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin tumbuh cinta di hati kita pada orang yang tak kita kenal? Oleh karenanya, marilah kita mulai mengenal sosok yang agung ini. Baginda Nabi Muhammad terlahir dari seorang ayah dan ibu yang mulia. Saat Aminah, sang ibunda mengandung Nabi, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Sang suami Abdullah meninggal dunia. Namun hampir setiap malam banyak keajaiban terjadi. Hampir setiap malam Aminah dikunjungi orang-orang yang mulia serta para nabi. Bahkan Asia istri Fir'aun datang pada Aminah memberikan penghiburan atas namanya. Mereka semua yang berkunjung pada Aminah mengabarkan bahwa Aminah sedang mengandung manusia yang mulia, seorang manusia kekasih Allah yang kelahirannya ditunggu-tunggu oleh semesta alam. Bandu Ustaz aja, saya ingat saya kerja kemarin tak pernah saya bi Ustaz aja. Kita ngena bi Ustaz kemarin, saya kerja no uang, tak ada uang. Hingga tiba saat kelahiran Nabi, langit terang benderang dengan cahaya yang sempurna. Seluruh malaikat bertasbih, bertahmid dan bertakbir, penuh sukacita. Telah lahir sosok manusia mulia, penuh cinta kasih, yang menuntun manusia pada jalan yang diridhai Allah. Semua makhluk tahu akan hal ini, kecuali manusia. Tak semua manusia tahu akan hal ini. Hanya manusia yang diberi ilmu pengetahuan dan hati yang bersilah yang mengetahui kejadian agung tersebut.
Ia wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Dan semenjak saat itu Nabi diasuh oleh kakeknya. 2 tahun kemudian kakeknya pun wafat dan pengasuhan Nabi dilanjutkan oleh Abu Thalib pamannya. Sejak kecil Nabi Muhammad terkenal dengan sifatnya yang terpuji hingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yakni yang dipercaya. Beliau menjadi penengah saat para sekutu kota Mekah bersengketa tentang siapa yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad saat melempar Ka'bah. Kebijaksanaan beliau membuat semua suku di kota Mekah menjadi damai tanpa pertikaian. Kemuliaan dan keagungan akhlak Rasulullah juga tercermin saat beliau melakukan dakwah ke Taif. Saat beliau mengajak penduduk Taif untuk beriman dan meninggalkan penyembahan berhala, penduduk Taif bukan hanya menolak kehadiran beliau, namun mereka juga melempari Nabi dengan batu hingga pelipis beliau terluka dan berdarah. Malaikat yang mengetahui kejadian tersebut merasa geram dan berkata, "Jika tetes saja darah Muhammad menetes di tanah, pasti akan kami binasakan penduduk Taif tanpa terkecuali." Mendengar pembicaraan malaikat tersebut, Nabi mengusap darahnya dengan baju dan tangan beliau yang mulia. Malah beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah dan beri hidayah penduduk Taif, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui betapa besar rasa kasih sayang Nabi bahkan kepada orang-orang yang telah menyakitinya." Semua keteladanan Nabi telah dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Ahzab ayat 21. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana la yarjullah wa dzakarallaha katsiran," yang artinya pada ada diri Rasulullah contoh keteladanan yang baik bagimu, yakni orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, ya, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita layak mengaku menjadi umat beliau? Sedangkan kita tak meniru sifat-sifat Nabi yang terpuji. Layaknya kita mengaku umatnya dan layak mendapat syafaatnya, sedangkan kita belum mencintainya. Coba tanya di kita, pernahkah kita rindu pada Nabi? Pernahkah mata kita menangis pertemuan dengan Nabi, mengharap beliau sudi mengakui kita sebagai golongannya dan bisa bersama rombongan beliau masuk dengan aman ke surganya Allah? Harusnya momen Maulid ini menjadi ajang bagi kita untuk merenung apa yang selama ini yang sudah kita lakukan untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad, untuk bisa diakui sebagai pengikutnya yang setia. Marilah kita awali dengan memperbanyak selawat dalam keseharian kita. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil manusia
memilah kita meneladani semua sikap terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad. Mari kita asah hati kita agar memiliki kasih sayang luas, tak hanya pada sesama manusia, namun juga mengasihi semua makhluk ciptaan Allah. Semoga dengan meneladani kemuliaan sikap dan akhlak Nabi serta mendawamkan selawat dalam keseharian kita, akan tumbuh rasa cinta di hati kita pada Rasulullah, hingga rasa cinta tersebut mampu menjadi tiket bagi kita untuk masuk ke surganya Allah dengan aman. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.